Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya Jibril membacakan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi langsung dengerin. Karena wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Terus Nabi dengerin Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini intinya nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan ayat ini. Jadi inti dari surat Ad-Duha itu adalah ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nanti ayat setelahnya menjelaskan apa maksud dari ayat ketiga. Tuhanmu, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak juga benci sama kamu. Ini ayat hiburan banget buat Nabi. Tadi Nabi udah merasa sendiri, Nabi udah merasa sedih, Nabi udah merasa kangen, Nabi udah merasa kayak gimana ya, ragu nih apakah saya masih dianggap Nabi atau tidak. Tiba-tiba Allah turunkan ayat seolah-olah Allah kalau dalam bahasa kita kayak tabayun. Kayak kita misalnya di grup kok sepi ya, begitu saya nyamber, komen, saya replay, semuanya pada diam. Tadinya seolah-olah tadi di grup WA tuh rame. Kok tiba-tiba sekarang pas saya ikut ngomong pada diam. Terus diamnya lama lagi 2 minggu. Jangan-jangan mereka bikin grup, akhirnya mereka chat di sebelah, bukan di grup ini. Kan jangan-jangannya jadi banyak ya. Zunun, banyak prasangka, sedih gitu. Mau kita japri satu-satu gengsi. Tapi mau ngeliatin grup kok sepi aja, sedih. Tiba-tiba ada yang ngejapri. Enggak kok kita enggak bikin grup yang baru, gimana rasanya tuh? Enggak kok kita enggak ada masalah dengan kamu. Maaf ya kemarin tuh karena lagi pada sibuk jadi pada sendiri-sendiri aja. Maaf. Pada minta maaf kan kita happy ya. Ada kejelasan keadaan hubungan kita tuh jadi jelas gitu. Begitulah perasaan Rasul, pasti lebih dari itu. Ketika Allah, Nabi mulai meragukan, gimana ya saya dengan Allah, jangan-jangan saya punya salah nih sampai Allah marah. Jangan-jangan saya nggak layak lagi ketemu Jibril karena hanya orang yang mulia yang boleh ketemu Jibril, sedangkan saya sekarang nggak ketemu Jibril. Nah, Allah menghibur Rasulullah ketemu dengan Jibril bukan dalam wujud laki-laki yang biasanya, tapi wujud aslinya. Artinya apa? Masih boleh banget kok ketemu Jibril bahkan dengan wujud aslinya. Karena untuk ketemu Jibril dengan wujud aslinya itu harus keadaan yang sangat-sangat istimewa. Wahyu pertama, Isra Mi'raj. Bukan Isra Mi'raj malah, Mi'raj. Karena pas Isra itu enggak, pas Mi'raj, pas di Sidratul Muntaha, Jibril berwujud sebagai wujud aslinya. Jadi kayak setelah lama enggak ketemu, Nabi ngerasa kayak jangan-jangan saya udah enggak layak ketemu Jibril. Sekarang tiba-tiba Jibril datang dengan wujud yang sebenarnya. Berarti layak banget ketemu Jibril. Jangan-jangan Allah marah sama saya, jangan-jangan saya punya dosa nih. Apa dosa saya? Akhirnya Allah bilang, enggak Muhammad, aku enggak benci sama kamu. Enggak Muhammad, aku tidak meninggalkan kamu. Kan bahagia banget ya Nabi ya, setelah tahu bahwa beliau ternyata tidak ditinggalkan, tidak dibenci sama Allah SWT. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, sekarang coba kita ambil ayat ini untuk kita. Karena ayat itu untuk semua yang membaca, bukan hanya untuk orang yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong di dalam ayat ini siapa? Rasulullah. Tapi karena ayat ini adalah kitabnya kaum muslimin, orang yang beriman, berarti ayat ini juga untuk kita. Berarti yang Allah ajak ngomong termasuk kita. Walaupun secara istilah grammarnya, khitabnya, lawan bicaranya adalah Rasulullah, tapi dalam konteks Al-Quran, bukan dalam konteks sejarah, dalam konteks Al-Quran, maka lawan bicaranya adalah kita. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan. Hambaku yang ngerasa sendiri setelah di dalam kantor nggak ada yang mau sepakat sama dia. Hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah ditutup pintu nggak mau dibukain, setelah di reject, setelah nggak di read WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, nggak usah khawatir. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa benci sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa dendam sama kamu, tapi aku enggak. Manusia mungkin bisa mengecewakan kamu, tapi aku enggak, wahai hambaku. Jadi Allah lagi memperkenalkan, itulah manusia. Kalau Allah enggak kayak gitu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi teman-teman, kalau kita merasa kecewa dengan makhluk,
kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, kekecewaan yang masih wajar, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Kadang kita bahkan bisa kecewa kepada orang tua kita sendiri. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara, adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah nggak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah enggak. Allah enggak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Aku enggak pernah ninggalin kamu. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita, teman-teman. Ketika kita bikin dosa aja, Allah enggak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita enggak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita nggak ngerti agama, kita menjauh dari kebaikan, Allah nggak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Siapa yang menyadarkan kita kalau bukan Allah? Kok telat banget sih Ustaz disadarin? Enggak, dari sejak kita bikin dosa itu Allah udah menyadarkan kita. Kita aja yang keras kepala, menolak peringatan dari Allah, menolak nasihat dari Allah, sering datang kepada kita. Tapi Allah nggak pernah meninggalkan kita. Padahal kita dosanya tuh cukup banyak, nggak ditinggalin sama Allah. Udah banyak dosa masih dipanggil sama Allah, dipanggil loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Manggilnya lembut lah gitu. Kalau ayah manggil anaknya dengan bahasa lembut, ya bunayya. Kalau anak memanggil ayahnya dengan lembut, ya abati. Kalau anak memanggil ibunya dengan lembut, ya ummati. Sekarang Allah memanggil hambanya. Kalau hamba memanggil Allah dengan lembut, ya Rabbi. Sekarang Allah memanggil kita, ya abdi. Kalau jamak, ya ibadi. Padahal kita banyak dosa. Tapi Allah masih bilang, ya ibadi. Bukan bilang, ya ayuhan nas. Enggak. Padahal banyak dosa kan? Allah sering bilang, manusia, makhluk, kamu. Bisa aja gitu kan ya? Allah enggak bilang, ya ibadi. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang melampaui batas dan merugikan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Yang banyak dosa. Kenapa Allah enggak terus terang aja bilang, wahai hambaku yang banyak dosa, Allah menjaga perasaan kita. Udah banyak dosa, masih dijaga perasaannya coba. Dalam teks Allah kepada kita. Ketika ibaratnya kalau ini adalah sebuah japrian, jadi ada orang yang, kita pernah salah sama orang. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Kita banyak salah sama dia. Tapi dia masih ngejapri kita dengan panggilan-panggilan yang akrab antara dia dengan kita. Dan dia nggak nyebut dosa-dosa kita sama sekali. Dia nggak bilang, kamu kan emang banyak dosa kan sama aku selama ini. Kamu kan pernah gini, ini. Enggak, dia nggak ngomong kayak gitu. Friend, bro, bahasa-bahasa yang akrab antara kita dengan dia. Enggak sama sekali ngomongin dosa. Ada enggak orang kayak gitu? Enggak ada. Allah, udahlah kita banyak dosa, udahlah kita sombong banget, udahlah kita sering mengabaikan Allah, Allah sering enggak kita warok, tapi begitu sesekali Allah manggil kita, panggilannya lembut, jaga perasaan lagi. Ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim, hamba-hambaku yang melampaui batas. Gitu doang bahasanya. Bukan hamba-hambaku yang hina, hamba-hambaku yang kotor, hamba-hambaku yang pernah berzina, hamba-hambaku yang pernah membunuh, hamba-hambaku yang enggak, yang melampaui batas, bahasa yang elegan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.